Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Pada kesempatan ini saya seperti biasanya mengajak saudara-saudara untuk memulai pembahasan dengan mengutip ayat kali ini dari Dhammapada. Kitabnya ada, kita buka halaman 63 teks Indonesia ya. Ayat 152. Saya ulangi, halaman 63 ayat 152. Teks bahasa Indonesia dalam kitab yang kita pegang, terjemahannya itu sebagai berikut. Orang yang hampir tidak pernah mendengarkan Dhamma, tubuhnya semakin tambun, seperti sapi yang tubuhnya semakin gemuk. Meskipun berat tubuhnya bertambah, namun kebijaksanaan tidaklah bertambah. Terjemahan lain, seperti lembaran yang sudah saya bagikan, saya baca, kita baca sama-sama ya. Orang yang hanya belajar sedikit akan menjadi tua seperti sapi jantan. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tak berkembang. Nah, prinsip maknanya sama. Ya. Cuma cara menyusun kalimatnya berbeda. Atau ada yang menemukan pengertiannya menjadi lain. Soal sapinya betul. Tapi soal mendengarkan dhammanya ini. Ya. Kita lihat dalam teks aslinya bahasa Pali. Halaman 62. Sebelahnya kan. Apa duta yang puriso bali wadoi wajranti mangsani tasa wadanti panyatasa nawadati. Di mana kata dhammanya? Kita menemukan kata dhamma tidak di dalam teks Palinya. Langsung kelihatan kan? Tidak. Jadi terjemahan itu bisa dikerjakan begitu bebasnya. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan terjemahan dari teks lain, maksudnya penerbitan lain, maka kita akan lebih menemukan hal yang lebih tepat. Nah,
Yang saya mau bicarakan adalah soal belajarnya. Bukan cuma mendengarkan dhamma saja, tapi ini soal belajar. Orang yang hanya belajar sedikit, atau dia sama kalau kita sebut juga tidak mau belajar. Tidak mau belajar lebih lanjut. Belajarnya kan jadi sedikit. Itu menjadi tua seperti sapi jantan lagi. Ya. Kasus ini pada waktu Buddha membacakan ayatnya, itu menyangkut seorang Thera yang bernama Laludai. Thera itu biksu bukan? Pasti biksu. Kalau bukan biksu kita nggak sebut Thera kan. Biksu yang minimal 10 tahun, karena 10 tahun lulus ikut wasa. Ya. Mungkin juga bisa lebih 10 tahun kalau dia tidak lulus wasa. Dalam 10 tahun itu dia mesti tambah tahunnya. Nah, pada waktu kita nyebut Thera, pasti dia biksu. Perlu nggak kita sebutkan lagi biksu Thera? Nggak perlu kan? Jadi kalau sudah pakai kata Thera, kita bisa sebut Thera Laludai. Dan orang tahu Thera adalah biksu. Tapi kalau kita sebut biksu Laludai, wah mungkin bukan Thera. Kalau seorang Thera, biasanya kita beranggapan ini pastilah biksu yang senior, biksu yang pandai dong, ilmunya banyak. Tapi ternyata dalam kasus ini tidak demikian. Thera Laludai ini dianggap belajarnya sedikit, tidak cukup. Kalau bicara dengannya tidak nyambung. Dalam persoalan di mana orang lain itu situasinya sedang gembira, dia cerita yang menyedihkan. Situasinya orang lagi sedih, dia cerita yang menyenangkan. Kalau maksudnya mau menghibur kan lain. Ini karena tidak nyambung. Ya. Artinya, melihat sesuatu yang benar, ya dianggap tidak benar. Sesuatu yang tidak benar, dianggap jadi benar. Kenapa? Karena belajarnya kurang. Sekalipun itu seorang Thera. Nah, lalu Buddha mengucapkan ayat tadi. Orang yang hanya belajar sedikit akan menjadi tua seperti sapi jantan. Dagingnya tambah, tapi kebijaksanaannya tak berkembang. Bahasa kita sering kalau cerita ngomong sapi, bayangannya itu langsung mesti membedakan dengan kerbau. Dalam bahasa kita nggak ada kita cerita otak sapi. Yang ada otak kerbau. Otak kerbau artinya apa? Ada mic ya. Saya kira biar berjalan saya akan merubah sistemnya sepanjang saya cerita, karena saudara dibekali teks, saya akan tanya. Saudara yang baca, saudara yang jawab begitu. Ada mic, saya bisa dibantu. Wihara ini akan memasuki usia berapa tahun? Berapa tahun ya? 20 tahun. Jadi saya mau memperkenalkan yang namanya khotbah interaktif. Nah, gimana? Kita semua ikut nimbrung. Bukan saya saja yang bicara, lalu sudah selesai saya nunggu pertanyaan. Enggak, di tengah-tengah kita sudah bicara sama-sama. Setuju ya? Untuk itu pegangannya saya kasih. Jadi mic-nya juga sudah siap. Nah, siapa yang mau membahas bedanya sapi dengan kerbau? Tolong.
Miki udah siap tuh. Siapa yang mau cerita bedanya sapi dengan kerbau? Umur saya 60 tahun. Kalau saya betulnya 62. Saya bandingkan kalau di antara kita nih ada yang 60 tahun. Makan asam garam begitu banyak. Masa nggak tahu beda sapi sama kerbau? Setuju ya? Gimana bedanya apa? Ada? Yang biasa kita makan daging sapi apa daging kerbau? Sapi. Bukan kerbau ya? Ada ibu-ibu tahu bedanya daging kerbau sama sapi? Rasanya apa, Bu? Lebih keras, lebih alot. Kenapa? Memang kerbau lebih tegap dari sapi. Kerbau itu lebih panjang umur. Kenapa nggak dipotong? Kalau sapi dipotong kan buat dimakan. Ya. Kalau kita lihat tampilan gitu, bisa nggak terus bedakan ini sapi dengan kerbau? Tanduknya, yang punya tanduk kuat besar gitu kelihatannya. Siapa? Kerbau. Jadi tampilan pertama kita lihat tanduknya. Kerbau beda dengan sapi. Ya. Apa lagi? Badannya, tongkrongan dadanya kan berbeda kan? Ya. Kalau sapi itu ada kerutan apa sih namanya gelambir. Kalau betul pas saya nyebutnya. Kalau kerbau enggak, dia lebih tegap begitu. Sering kita dengar bahwa kerbau punya susu, sapi punya nama. Gimana ngejelasinnya? Mic-nya udah siap tuh. Yuk, siapa? Silahkan jawab. Betul nggak? Pernah dengar peribahasa kerbau punya susu, sapi punya nama? Nggak? Nggak pernah dengar? Peribahasa ini? Aduh, peribahasa Indonesia sih. Orang kita sekarang bahasanya udah nggak pakai Indonesia lagi deh, kita udah mainannya bahasa Inggris. Lupa deh dengan bahasa Indonesia. Ya, peribahasa ada yang menyebutkan kerbau punya sapi, susu punya Jadi semua dengerin. Kerbau punya susu, sapi punya nama. Jadi kalau kita lihat ada susu, biar itu datangnya dari kerbau, kita selalu akan nyebutnya susu sapi aja. Dan kita memang nggak tahu susu kerbau seperti apa. Padahal kalau cerita otak, kita nggak bisa bilang kerbau punya otak, sapi punya nama. Enggak. Orang kerbau nggak punya otak. Dan kita semua sama setuju kalau menyebut orang yang bodoh, bego, tidak nyambung, diajak ngobrol gitu, kita bilang dia otak kerbau. Nggak disebut otak sapi kan? Nah, tapi kalau susu, selalu susu sapi. Sepertinya kita juga kadang-kadang nggak bisa membedakan kerbau dengan sapi. Nggak ada urusan lah. Sebetulnya kerbau, sapi, atau mau diganti masuk yang lain, sama. Kalau belajarnya sedikit, kebijaksanaannya tidak berkembang. Jadi boleh diganti dong. Manusia juga begitu. Bukan artinya orang yang badannya besar, otaknya kecil kan? Enggak. Ya. Nah, kalau kita bicara otak kecil, bukan otak kecil dalam arti kita punya otak besar, otak kecil nih, cerebellum, bukan. Yang di suatu otaknya tuh nggak berkembang, ya kecil itu maksudnya di sini tidak berkembang. Jadi disebut otak kerbau, otaknya bodoh gitu. Itu bisa diubah nggak? Bisa diubah jadi besar nggak?
Kalau orang dulu mengatakan, wah orang sudah lahirnya begitu, takdirnya udah begitu, otaknya juga udah kecil begitu, bego, kecil bego di sini gitu. Jangan diharapkan untuk berubah. Dia tidak bisa mengubah nasibnya lagi. Tapi temuan sains sekarang membuktikan lain. Neuroscience itu menunjukkan nggak ada loh cerita orang dibatasi kemampuannya cuma lihat otaknya ya. Kenapa? Karena otak itu pun yang kita aktifkan cuma sekitar 10%. Einstein aja aktifnya cuma 12%. Jadi ada bagian otak lain yang tidak aktif. Dan kalau kita punya caranya mengaktifkan otak yang tidak aktif tadi, kita bisa punya kemampuan yang luar biasa. Jadi bisa berubah. Nggak bisa kita mengatakan Aiki jongkok, nggak usah ditolong lagi. Ternyata bisa. Dengan apa nolongnya? Pendidikan. Dulu kalau dapat anak, yang sekarang kita dengar anak-anak autis, semua orang tua udah nyerah. Terima nasib, udah anak saya memang begitu. Otaknya tidak berkembang. Dia lain dari anak lain, belajarnya ketinggalan. Tapi kalau ada orang tua sekarang dapat anak autis, apa dia diam? Enggak. Dia berobat, dia masukkan ke pendidikannya yang khusus, sekalipun itu punya biaya yang mahal, supaya apa? Otak si anak jadi berkembang. Biar autis, dia nggak bodoh. Ternyata di antara anak autis kemudian muncul anak-anak brilian yang pintar. Ya kan? Artinya kita bisa mengubah nasib lewat apa? Pendidikan. Ya, lewat pendidikan. Nah, pepatah Tionghoa mengatakan, jika kita ingin makmur 1 tahun, tanamlah padi. Jika kita ingin makmur 10 tahun, tanamlah pohon. Jika kita ingin makmur 100 atau beratus tahun, tanamlah manusia. Apa artinya tanam manusia? Mic-nya, tolong mic-nya. Siapa aja deh ini sih, tinggal nyebut kok. Masa nggak ada yang mau? Yuk kita biasakan. Bekalnya udah saya kasih. Ya kan? Supaya semua jadi aktif, semua dengar. Silakan Pak. Applause dulu kali ini supaya semangat. Ya, itu melalui pendidikan. Ya, di teks sebutnya apa? Menanam manusia artinya mendidik manusia. Kemajuan peradaban atau yang kita sebut pembangunan itu bukan dimulai dengan barang, bukan dimulai dengan fasilitas, tapi dimulai dengan orang. Betul? Ya? Dengan pendidikannya, organisasinya, dan disiplinnya. Itu pasti. Pepatah Tionghoa bukan berlaku cuma buat orang Tionghoa. Buat siapa saja. Persoalannya ada orang yang mengeluh. Nanam pohon. Saya keburu mati. Umur saya 62 tahun. Nanam pohon gak keburu berbuah. Ngapain saya nanam pohon? Menurut saudara gimana? Pantas gak orang berpikir begitu? Enggak kan? Enggak. Siapa yang mau ngomong? Mic-nya udah siap? Wah, ke depan. Silakan Pak Omsal. Kan kalau menanam pohon biar kita gak menikmati, misalnya umur kita cuma pendek, tapi kan ada generasi penerusnya. Ya. Kita nanam bukan cuma buat kita sendiri.
Setuju? Ya. Dan kita juga sering makan sesuatu yang asalnya dari pohon yang ditanam oleh orang lain. Kalau nggak ada orang lain nanam pohon, apa kita bisa makan hasilnya? Nah, jadi kita nanam jangan terus mikir buat diri sendiri. Dalam cara hidup seorang Buddhis, kita selalu mesti melihat apa yang disebut kebijaksanaan seekor lebah. Saya sering cerita lebah kan? Lebah ngambil sesuatu dari bunga. Ngambil apa? Sarinya, ngambil nektarnya, atau yang kita sebut madunya. Nyuri nggak? Ngerampok nggak? Datang aja dia bikin apa? Suara. Ngung 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 ngung. Kulonuwun tuh namanya. Permisi, aku mau datang. Begitu dia hinggap di bunga, diusir nggak oleh si bunga? Pergi loh. Nggak, bunganya menyambut. Welcome katanya. Silakan datang dengan senang hati. Betul nggak? Betul. Kemudian si lebah ngambil sesuatu. Bunganya senang nggak diambil? Senang nggak diambil sesuatu dari dirinya? Kalau ada orang lain datang pada kita tiba-tiba ngerogoh kantong kita ngambil sesuatu, kita senang nggak? Marah. Ya, sekarang si lebah datang ke bunga, dia ngambil dari bunga dan bunganya senang ngasih. Kenapa begitu? Kenapa bunganya senang? Nggak tahu, emang gue pernah jadi bunga. Karena lebah itu bukan merampok, dia bukan mencuri, dia malah melakukan jasa kebajikan loh, membantu si bunga sehingga terjadi penyerbukan. Bayar kontan. Ngambil tapi dia bayar kontan. Ini prinsip hidup kita. Siapa mau menikmati sesuatu, bebas loh buat kita. Syaratnya bayar kontan. Bukan mencuri, bukan merampok. Kalau saya tiba-tiba diambil sesuatu dari saya nih oleh orang lain, ada yang betul-betul membuat saya senang dan cepat-cepat saya berikan. Apa tuh? Dari diri saya yang saya senang benar kalau diambil oleh orang lain. Saudara bayangkan gitu juga. Apa bagian dari diri kita yang kalau diambil oleh orang lain saya kasih deh? Apa tuh? Penyakit. Itu ngaramin orang lain jelek namanya. Selain penyakit, apa lagi? Ada yang bilang kotoran. Masa ya kita ngasih orang lain kotoran? Sesuatu yang indah, yang kita sayangi, tapi kalau diminta oleh orang lain saya kasih. Apa itu? Pengetahuan. Oke, apa lagi? Kenapa kita mau ngasih? Hati kulo. Kalau ada yang mau ngambil hati saya, senang gak saya? Senang banget. Apa ada di antara kita gak senang kalau ada orang yang mau ngambil hati kita? Senang gak? Senang dong. Iya kan? Jangan terus mikirin yang jelek. Ngambil hati itu nanti saya dijadikan istrinya lagi katanya. Bukan itu. Ngambil hati di sini artinya apa? Orang itu menjadi lembut, orang itu baik, orang itu ramah pada kita, dan orang itu penuh cinta dengan kita. Salah nggak? Bagus sekali, ya kan? Tapi kita kembali kepada lebah. Si lebah tidak merusak. Apa ninggalin bekas? Bunganya berubah nggak? Baunya hilang. Jadi bau lebah sekarang? Enggak, bau bunga tetap. Warnanya jadi hilang. Karena si lebah buang kotoran di bunganya. Enggak ada bekasnya. Jadi kita boleh ngambil sesuatu, tapi kita tidak meninggalkan bekas, tidak merusak. Tidak merugikan siapapun juga. Ini prinsip. Bagus sekali nggak? Bagus. Lalu si lebah
Dia bawa madunya ke rumahnya. Betul? Bergabung sama lebah lain kan? Kerjasama dengan lebah lain. Kerjasama tim, hidup tidak sendiri. Sehingga kita punya yang disebut sarang lebah yang isinya adalah madu. Siapa yang menikmati madu? Lebahnya bukan? Siapa yang menikmati? Manusia ikut menikmati. Jadi lebah bekerja keras mengumpulkan madu, dia nggak merugikan orang lain, nggak merusak apapun, malah dia bayar. Hasilnya buat siapa? Orang lain. Kalau kita hidup seperti gitu, bagus gak? Karena itu Buddha mengatakan itu yang disebut bijaksana. Kalau kebijaksanaan yang berkembang, pastilah kebijaksanaan seperti itu. Untung buat kita, untung buat orang lain. Tidak ada yang dirugikan. Ini prinsip. Dan cara hidup kita mesti begitu. Artinya Pak, belajar agama Buddha nggak usah susah-susah. Cukup ngajari orang hidup seperti lebah itu aja. Oke banget udah dunia ini. Dengan catatan, si lebah katanya suka nyengat. Jahat. Jahat nggak? Enggak. Kesalahannya kitab Dhammapada kita nerjemahkan lebah itu bukan lebah. Saya mau lihat ini ayat 49 nerjemahannya apa nih? Nah, ini udah betul. Halaman 21 ayat 49. Ada yang mau tolong baca? Bukunya kan udah dipegang. Mic-nya mana tadi? Seperti seekor lebah yang hanya menghisap madu dari setangkai bunga, tanpa menimbulkan kerusakan pada bunga, warna dan bau harumnya, lalu terbang meninggalkannya. Demikianlah seorang pertapa biku dalam pengembaraannya di suatu desa. Ya, kita mesti belajar seperti itu. Ya, ambil tapi nggak merugikan. Kemudian tambahan yang tidak tertulis dalam teks ini, hasil kerja kita limpahkan juga pada orang lain yang kita sebut berbagi. Nah, dalam agama Buddha yang jadi persoalan itu, manusia disebut merupakan sasaran penderitaan. Setuju? Kadang-kadang ada yang keberatan. Hidup menderita. Siapa bilang hidup itu bahagia? Ya, kalau menurut Bante Ajahn Brahm, ya kita mesti menyebutkan pertama kali taruh di atas. Hidup itu bahagia. Jangan bilang hidup itu menderita. Banyak orang gak senang dengan hidup menderita. Gitu ya. Agama Buddha ngajarin hidup menderita. Kasihan katanya. Sedih bener itu. Tapi kalau ngajarin kebahagiaan, semua orang kan ketarik. Nah, persoalannya ternyata tidak semua orang bisa bahagia. Yang tidak bahagia, ya disebut menderita dong. Kenapa? Nah, itu yang mesti kita kejar. Ya kan? Menurut Buddha, kalau kita urut dari yang namanya 12 sebab musabab yang saling bergantungan, penyebab kelahiran berulang dan penderitaan, itu yang paling pertama, diurut pertama itu adalah kebodohan. Awija. Dalam rumusan 4 kebenaran mulia disebut sebab penderitaan itu adalah nafsu keinginan yang rendah, disebut tanha. Tapi sebelumnya tanha ini diurut-urutan atasnya yang pertama ditempatkan oleh Buddha itu kebodohan. Jadi kita tahu kan bahwa kebodohan itu merupakan sesuatu yang jelek. Kita lihat Dhammapadanya ayat 243. Miknya jalan lagi nih.
Saya nuntun gitu. Semua buka ayat 243 halaman 99. Siapa yang mau menyampaikan suaranya? Yang lebih buruk dari semua noda adalah kebodohan. Kebodohan merupakan noda paling buruk. Oh para biku, singkirkanlah noda ini dan hiduplah tanpa noda. Kelihatannya kitabnya berbeda versinya ya. Ya. Yang jelas kebodohan itu adalah noda yang paling besar. Ya, yang paling buruk. Kasus ini menyangkut peristiwa seorang laki-laki yang kecewa karena istrinya selingkuh. Yang selingkuh kan bukan cuma suami, perempuan juga bisa. Ini ceritanya istri yang selingkuh. Melihat peristiwa itu, Buddha menyebutkan di situ ada yang namanya noda. Ya. Nah, ada yang disebut noda dan nodanya itu berupa kebodohan. Bodoh loh. Yang bodoh itu yang mana? Istri apa suami? Jadi kalau kita lihat ada pasangan, salah satu selingkuh. Sekarang kebetulan di sini istrinya selingkuh. Yang bodoh si istri apa si suami? Ayo. Siapa yang bilang istri yang bodoh? Ada yang ngacung. Siapa yang bilang suami yang bodoh? Nggak ada. Saya bilang istri bodoh, suami bodoh. Dua-duanya bodoh. Ya kan? Kalau dua-duanya pinter, nggak ada yang salah satu jadi selingkuh. Gitu. Nah, kebodohan ini mesti disingkirkan. Dijauhi. Cara menjauhinya pakai apa? Lagi-lagi. Pendidikan. Pendidikan itu adalah sebuah bentuk penerusan nilai. Penerusan nilai loh. Dari orang yang satu atau generasi yang satu kepada berikutnya lagi. Ya. Untuk dilestarikan sekaligus mengubah perilaku seseorang. Kalau pendidikan itu nggak berhasil mengubah seseorang, namanya percuma. Dan pada waktu cerita mengubah seseorang, maka kita harus tahu bahwa di situ pasti menyangkut action. Tindakan. Setuju? Nah, apa yang mau diubah? Buddha berkata kepada Yasa. Ada yang mengutipkan pernyataannya. Mic-nya mana tadi? Ini di dalam kitab Vinaya 1 halaman 15. Yuk, tolong dibaca. Di sini Yasa, tiada yang mencemaskan. Di sini Yasa, tiada yang menyakitkan. Kesini Yasa, aku akan mengajarmu. Ucap Buddha kepada Yasa. Cukup. Terima kasih. Semua tahu cerita mengenai Yasa? Ada yang nggak tahu? Artinya tahu semua. Yang tahu yang nggak tahu cuma 1, 2, 3. Lebih banyak yang tahu. Terima kasih. Sekarang yang tahu, siapa yang menolong ceritakan? Yasa seorang pemuda bangsawan. Sudah punya keluarga dia itu. Kemudian dia kecewa dengan gaya hidupnya. Dia bosan, jenuh. Malam-malam dia tinggalkan keluarganya. Kemudian ketemu siapa? Buddha. Ketemu Buddha. Nah, waktu Buddha melihatnya, Buddha terus menyapa. Sebelum Yasa bilang aku Yasa, enggak, Buddha udah tahu itu namanya Yasa. Ya. Jadi Yasa mendekat, lalu Buddha mengatakan, di sini Yasa, tiada yang mencemaskan, tiada yang menyakitkan. Kesini Yasa, aku akan mengajarmu. Artinya, kalau kita belajar agama Buddha, kita akan menemukan apa?
sesuatu yang tidak mencemaskan, sesuatu yang tidak menyakitkan. Loh, jangan nanti bilang itu dengan caranya Pak Kris nanya-nanya orang membuat saya cemas, saya takut ditanya. Bukan itu maksudnya, ya. Kecemasan ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita belajar apa yang diajarkan oleh Buddha, kita punya pegangan untuk menghadapi kecemasan tadi. Jangan justru setelah belajar agama Buddha kita jadi susah hidupnya. Kita kan mengubah hidup kita. Artinya, kita mesti bisa membuat sebuah garansi. Barang siapa ikut agama Buddha, nasibnya mesti lebih baik. Setuju nggak? Mesti. Kemarin ini saya ketemu seorang donatur. Dia mengatakan begini. Ada orang yang rela membantu sebuah sekolah Buddhis, supaya jangan sampai dibeli oleh orang Kristen. Kasus begini bukannya nggak pernah terjadi. Sekolah Buddhis bubar, ya kan? Nah, jadi sekolah Buddhis mesti dipertahankan, jangan sampai jatuh ke orang Kristen. Kita mesti bantu, katanya begitu. Bantu untuk apa? Supaya jangan dibeli orang Kristen. Jadi yang beli siapa? Orang Buddha. Cuma itu aja. Setelah dibeli orang Buddha, sekolahnya nggak maju. Ngapain? Nah, jadi donatur itu brilian loh, dia mengatakan. Dibeli orang Kristen dan jadi maju. Oke banget, kita mesti senang. Karena memang orang Buddha nggak mampu ngurusin. Kasih orang Kristen sudah. Tapi kalau kita bilang jangan, ini harus dipegang oleh orang Buddha. Tunjukkan dong sekolah ini mesti lebih hebat. Setuju nggak? Mesti begitu. Tunjukkan lebih hebat. Kalau nggak apa gunanya? Nah, pertanyaan berikutnya. Emang kalau orang ikut agama Buddha itu kita janjikan sesuatu? Enggak dijanjiin apa-apa. Yang lain kan menjanjikan. Waktu sekarang kita mau milih nih, cagup-cagup nih. Semuanya pada menjanjikan sesuatu? Ada wagub yang, bukan wagub, cagup yang tidak menjanjikan apa-apa. Pilihlah saya dan saya nggak ngubah apa-apa. Ada yang dijanjikan kan? Pilihlah saya akan mengubah. Nah, sekarang ikutlah agama Buddha. Apa agama Buddha tidak akan mengubah sesuatu? Nasib kamu nggak berubah, ikut agama Buddha dan tidak ikut agama Buddha sama kok. Sedih banget. Ngapain kita kenal agama Buddha? Jelas. Kita nggak boleh ada keraguan, mesti mengatakan bahwa ya agama Buddha menjanjikan. Lewat pendidikan aja kita tahu kan, menjanjikan ada yang bisa diubah. Emang Buddha memberi janji? Ada yang setuju kalau kita mengatakan Buddha memberi kita janji loh, bahwa kalau kita ikuti Buddha kita akan selamat. Setuju? Enggak. Cuma sedikit kok yang ngacung. Saya ikut agama Buddha karena saya tahu Buddha menjanjikan bahwa siapa yang ikut ajarannya, dia akan selamat. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, ngapain ikuti ajarannya? Betul nggak? Jadi jangan kita ngomong Buddha tidak menjanjikan. Buddha menjanjikan. Cuman cara menjanjikannya bukan seperti orang yang pakai iming-iming, rayuan gombal, merayu begitu ya. Pakai menjilat-jilat. Enggak ada yang begitu. Buddha menunjukkan. Kalau ini diikuti, jalannya baik, hasilnya baik. Kalau kamu ikut itu jalannya jelek, tuh hasilnya jelek. Kita ikut yang baik. Kita tahu kan pasti hasilnya akan
baik. Nggak boleh ada keraguan dalam hal ini, ya. Tapi persoalannya, pengetahuan saja tidak akan membuat seseorang terbebas dari penderitaan. Tadi saya sudah sebut. Barang siapa ingin mencapai kebebasan, dia juga harus melaksanakannya. Action. Ini ada dalam Sutta Nipata ayat ya. Kali ini ayat 789. Tahu aja tidak akan membuat nasib kita berubah. Harus ada yang kita praktekkan. Nah, jadi perhatikan, pendidikan dalam agama Buddha itu persis orientasinya dengan orientasi pembabaran agama Buddha. Misi pengajar agama Buddha itu apa? Kita lihat di dalam teks yang saya bagikan, ada yang mau tolong baca? Orientasi siapa? Orientasi pendidikan dalam perspektif Buddhis berjalan dengan tujuan pembabaran agama atas dasar kasih sayang demi kebaikan, membawa kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Memiliki pengetahuan dan keterampilan merupakan salah satu berkah utama. Pengetahuan ya, saja cukup. Ya. Yang memiliki pengetahuan dan keterampilan itu kita sebut sebagai berkah utama. Dalam Manggala Sutta biasanya selalu kita bacakan. Nah, ajaran Buddha membuat kita memiliki berkah tadi. Ya kan? Lalu tujuannya apa? Keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Jangan ada yang berani mengatakan katanya begini, kita ikut agama yang lain atau biarkan anak ikut agama yang lain karena di sana menjanjikan keselamatan. Kalau Buddha mah nggak ada janji keselamatannya. Omong kosong itu. Orang tidak akan selamat betul kalau tidak ngikut. Tapi kalau ngikut harus selamat pasti. Ngikut itu bukan cuma tahu, tapi menjalankan. Oke? Ya. Pendidikan itu akan membawa kita memasuki suatu peradaban. Kalau cerita peradaban pasti ada hubungannya dengan taraf hidup. Nggak bisa kita mau cerita orang beradab kalau dia mau makan aja setengah mati susahnya. Untuk berbuat baik tidak mudah, ya kan? Nah, jadi yang namanya pendidikan harus juga membawa kehidupan kita ini nanti menjadi lebih baik. Lebih baik karena hidupnya itu berkecukupan. Dan juga pasti karena ada unsur budi pekerti. Pendidikan itu ya akan menolong kita untuk menghentikan kejahatan, apalagi agama. Nah, saya di sini mengutip kata Buddha yang diucapkan kepada Angulimala. Ada yang mengutip, yang mau baca, mic-nya mana tadi? Aku telah, silakan. Aku telah berhenti, engkau pun berhentilah. Seru Buddha kepada Angulimala. Melihat kejahatan sebagai kejahatan, inilah ajaran Dharma yang pertama. Setelah melihat kejahatan sebagai kejahatan, jauhilah itu, singkirkanlah itu hingga bersih. Bebaskan diri dari hal itu. Inilah ajaran Dharma yang kedua. Ya. Jadi pendidikan itu harus bisa menyingkirkan kejahatan. Ucapan Buddha tadi di hadapan Angulimala mengenai aku telah berhenti, ceritanya semua tahu juga kan? Saya ngulang aja. Jadi Angulimala itu ingin mencari korban yang ke-1000 dan calonnya itu adalah ibunya sendiri. Ibunya mencari Angulimala sebetulnya untuk memberitahukan bahwa raja sedang mengirim pasukan untuk menangkapnya. Nah, tapi Angulimala karena dia kaulannya itu mesti membunuh 1000 orang dan sudah jenuh, capek ya. Dia melihat korban yang terakhir, yang satu itu yang dia mesti dapatkan juga susah karena banyak orang yang udah kenal dengan dia dan semua menghindar kan. Sekarang ada yang sengaja mau datang, biar ini ibuku pun akan aku bunuh. Tekadnya begitu.
Buddha tahu, Buddha menghalangi. Karena ada Buddha di tengahnya, Angulimala jadi ngejar Buddha kan. Buddha berjalan aja biasa, Angulimala mengejar sekuat tenaga. Tapi Buddha tidak pernah bisa keuber. Nah, sehingga Angulimala dengan ngos-ngosan berteriak, berhentilah. Gitu. Buddha berkata, aku telah berhenti. Angulimala heran, telah berhenti, orang mesti jalan begitu kan? Gitu. Terus karena dia sudah takjub dengan Buddha, namanya mujizat dong, sudah dikejar terus nggak bisa dikejar, ya kan ya? Nah, jadi Angulimala kemudian tunduk kepada Buddha dan akhirnya bukan cuma berhenti tidak membunuh, tapi bahkan menjadi seorang biksu. Setelah jadi seorang biksu, raja datang dengan pasukannya akan nangkap Angulimala. Gimana? Buddha menyerahkan Angulimala untuk ditangkap oleh raja? Dikasih enggak? Enggak. Buddha ngasih jaminan, menjamin. Dan raja tidak menangkap seorang biksu. Angulimala selamat kan? Dia bebas enggak dari hukuman? Bisa dibebaskan dari hukuman. Kalau gitu ada pengampunan nggak dalam agama Buddha? Ada. Jadi jangan juga kita mengatakan dalam agama Buddha tidak ada pengampunan. Ada. Contohnya Angulimala ini. Ya. Orang yang pintar tapi jahat memang dia berbahaya bagi dunia ini. Kita nggak mau dong sebuah sistem pendidikan membuat orang jadi pintar tapi kemudian mentalnya semua brengsek. Di mana-mana banyak terjadi kejahatan. Korupsi juga kejahatan. Kita nggak mau ada orang pintar tapi korupsi. Tapi sekarang korupsi udah masuk kemana-mana ya. Berjemaah. Di dunia pendidikan korupsi. Di departemen agama korupsi. Sampai kitab suci juga dikorupsi. Kalau di dalam agama Buddha sih rasanya udah dari dulu itu. Ya. Cuma banyak umat kita kurang peduli. Kurang perhatian. Pikirannya, terimalah karmamu. Itu kan karma kamu sendiri. Gitu. Tapi yang kita lupakan, kita punya karma kolektif. Karma bersama. Karena ada seorang Buddhis melakukan hal yang jelek. Kita bilang karmamu. Ternyata karma dia yang dia bikin yang jelek itu mempengaruhi karma kita bersama. Ya. Nah, kita mesti memahami juga bahwa agama itu yang kita sebut sebagai ajaran Buddha atau Dharma itu adalah pelita. Kalau itu pelita, kita mesti pegang. Percuma kalau pelitanya nggak kita pegang, nggak kita pakai kan? Peganglah teguh Dharma sebagai pelita, peganglah teguh Dharma sebagai pelindungmu. Itu pesan Buddha. Kalau kita memegang Dharma sebagai pelindung, maka kita tidak menyandarkan nasib kepada makhluk lain. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita kalau kita nggak belajar? Karena itu pendidikan itu penting. Lalu yang menjadi catatan, pendidikan itu jangan malah menimbulkan masalah buat kita. Karena sering orang ngikuti sebuah sistem lalu dia ketemu dengan masalah, ya, hidupnya jadi makin susah. Pendidikan itu justru mesti membawa kita untuk bisa memecahkan masalah. Di Muang Thai ada seorang cendekiawan yang bernama Kowit Warapipatana. Beliau udah meninggal ini. Mengembangkan cara mengembangkan masalah secara sistematis, persis seperti rumusan 4 kebenaran mulia. Dan cara ini dipakai oleh UNICEF kalau nggak salah. Apa UNESCO. Itu untuk membantu negara-negara berkembang. Bahwa rakyat, orang di pedesaan diperkenalkan dengan sebuah sistem untuk menemukan masalah. Melihat ini masalah,
lalu cari sebab masalah. Kalau sudah tahu sebab masalah, baru bisa merumuskan langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah. Setelah tahu masalah itu bisa diatasi. Ini persis dengan rumusan 4 kebenaran mulia. Nah, untuk sistem ini, Qawwid Warapipatana mengatakan, kita belajar yang namanya kitpen dalam bahasa Muang Thai, yang artinya berpikir menghadap. To think to be. Kalau kita belajar, artinya kita mesti berpikir. Bukan cuma berpikir. Kita harus menjadi sesuatu. To be. Sehingga prosesnya itu disebut mampu berpikir. Ya. To be able to think. Jadi kita mesti punya kemampuan berpikir. Kita bukan mengajar seperti burung beo. Jadi mereka yang belajar agama Buddha juga harus belajar bukan seperti burung beo. Nah, pendidikan itu sendiri sebuah proses. Kita belajar seumur hidup. Setuju? Sekalipun sudah S1, S2, mau S3 sambung terus, setelah selesai juga masih belajar. Nggak perlu ada gelar-gelar lagi. Karena kita belajar tujuannya bukan cari gelar. Tapi apa? Menyempurnakan diri kita sendiri. Supaya apa kita menyempurnakan diri kita? Supaya nasib kita berubah. Jadi pendidikan itu akan mengubah nasib kita. Saya akhiri sampai di sini. Kemudian nanti pada waktu tanya jawab, kalau ada yang menyampaikan lisan boleh, yang tertulis bisa disiapkan dari sekarang. Nah, karena teksnya juga dipegang, ya kan ya? Jadi nanti pertanyaannya juga bisa lebih terarah. Tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Ya, di sini ada pertanyaan mengenai Anggulimala. Ya, dalam ajaran agama Buddha, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau berlaku pengampunan, yang kita tahu perbuatan baik akan menghasilkan karma baik, begitu pula perbuatan jahat. Bila seorang Anggulimala bisa diberi pengampunan karena membunuh, bukankah sangat bertolak belakang dengan prinsip karma? Ada yang mau nolong menjawab? Mic-nya biar masih jalan ya. Ada yang mau merespon pertanyaan ini? Tidak ada. Saya akan kasih ilustrasi. Mungkin ada yang pernah dengar, ya. Karena ini kasus yang betul-betul terjadi. Seorang anak di sekolah Buddhis. Pulang sekolah ngomong sama mamanya. "Ma, saya mau pindah agama." Kalau di antara kita ada yang jadi mamanya, kaget nggak? "Kamu saya sekolahkan di sekolah Buddhis, maksudnya supaya agamanya makin kuat, malah sekarang minta pindah agama. Kenapa?" Kira-kira apa jawaban anak ini? Agama Buddha serem, menyeramkan. Loh, kenapa? Iya, kata guru, bahwa kalau kita sudah melakukan sebuah kesalahan, tiada maaf bagimu. Kemanapun kamu pergi, hukum karma itu akan ngikut terus, akibatnya kamu harus tanggung. Percuma kamu minta maaf. Betul nggak kata-kata guru ini? Kita bilang, betul, itu persis loh seperti agama Buddha yang saya pelajari. Anak ini bicara sama temennya. Kata temennya, di agama saya nggak begitu tuh. Kalau kita salah, kita bisa ngaku salah. Kita bisa minta maaf dan dimaafkan. Malah ada yang nembusin kesalahan saya. Nah, kalau kita yang jadi mamanya, menerangin ke si anak gimana? Ada yang mau coba menjawab?
Semua kalau jadi nggak ada salahnya dong. Berani dong. Apa sih mama akan bilang, ya nak kamu betul ya? Enggak, kalau enggak apa? Gimana ngomongnya? Gimana ngomongnya? Temanmu salah. Atau gurumu salah. Pilih yang mana? Yo, silakan. Nah, budaya. Pendapat saya sebetulnya sih apa yang dikatakan bahwa karma itu kan tidak berbuah itu kan karena ada prosesnya. Jadi kalau misalnya suatu karma itu bisa saja suatu waktu dia akan melemah. Jadi tidak selalu dia harus berbuah begitu. Apa yang disebut dengan ahosi karma. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat salah, sebetulnya kita bisa seperti cerita garam di dalam gelas itu. Kalau dalam gelas dia asin, tapi kalau kita buat airnya menjadi lebih banyak, garam itu tidak terasa asin. Jadi seperti itu. Jadi karma itu sebetulnya bisa dilemahkan dengan tumpukan karma baik yang lebih banyak gitu. Mungkin begitu menurut pendapat saya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Kasih aplausnya. Jadi kalau bapak ini akan jadi si ibu anak di cerita saya, ya kan? Tentu akan mengatakan, enggak loh, dalam agama Buddha ada apa? Ada caranya untuk terlepas dari akibat karma jelek. Caranya apa namanya? Penebusan. Ada kan lagi kata, masa di agama Buddha ada penebusan sih? Ada. Bagaimana caranya Anggulimala yang sudah berbuat jahat? Bayangkan dong, 999 kali membunuhnya. Ada tandingannya nggak dia? Nggak ada. Sekarang orang ke maju medan perang aja, biar dia ngejatuhin satu bom membunuhnya 10.000 orang, mengerjakannya cuma sekali. Ini mengerjakannya 999 kali, tidak ada tandingannya itu. Luar biasa. Masa dalam kehidupan itu juga bisa jadi arahat? Nggak akan neraka? Nggak ditangkap oleh raja? Bebas dari hukum kerajaan? Apa Buddha yang ada pada waktu itu mengatakan, oh ada loh orang itu tuh Anggulimala, tangkaplah, bawa pergi? Kan enggak. Buddha bisa meyakinkan raja sampai raja ngasih pengampunan. Lah kenapa bisa begitu? Seperti kata bapak kita tadi. Kalau kita punya kejahatan itu seperti garam yang segenggam, kebaikan kita cuman air segelas kecil nih, dipenuhin garam, air itu nggak bisa kita minum kan? Tapi kalau garam segenggam ini kita masukkan ke dalam air sungai Gangga, airnya bisa diminum nggak? Garamnya nggak ada apa-apa. Garamnya hilang nggak? Nggak hilang, tapi nggak jadi apa-apa, ya kan? Nah, karma itu ada penghasil, ada penguat pendukung, ada yang melemahkan, dan malah ada yang membuat lenyap, nggak ada apa-apanya. Belajar agama Buddha beruntunglah. Kenapa? Dapat ilmunya dari Buddha untuk mengubah sebuah karma jahat akibat yang lalu ya. Perbuatan kita yang lalu itu kita ubah menjadi baik dalam waktu yang singkat malah. Seperti Anggulimala. Kalau gitu ada pengampunan? Ada. Kenapa kita ragu menyebutkannya? Kalau gitu, kita buka parita kita. Wisudigasa. Hari ini nggak baca ya? Tadi baca. Kamapama. Itu dalam bahasa, bukan dalam bahasa. Judul lain. Pernyataan bahwa kita minta maaf.
Ngapain minta maaf kalau nggak ada yang memaafkan? Nah, persoalannya siapa yang memaafkan? Di tempat lain, tetangga kita itu berpikir bahwa kalau kita melakukan kebaikan, ada yang lagi nungguin di langit, di awan sana, di pojokan mana kita nggak bisa lihat, lagi ngawasin kita, mencatat kebaikan dan kejahatan. Nanti ada pengadilan, ya kan? Kita akan diadili. Ada hakim menjatuhkan hukuman. Di agama Buddha tuh nggak ada. Nggak ada yang mencatat, nggak ada yang mengadili. Prosesnya itu alamiah. Saya mesti kasih contoh. Barangkali ada yang pernah dengar saya cerita yang sama. Maaf, saya ulang lagi. Kalau di rumah kita itu ada timbunan sampah yang nggak diangkut, nggak kita olah, ya berminggu-minggu sampai bau busuk kemana-mana. Kitanya juga jadi kebiasaan enak. Yang tadinya bau karena tiap hari kita cium, kita bilang jadi biasa. Sering kan ngalamin begitu kan? Udah biasalah gitu. Tiba-tiba datang tikus banyak. Datang lalat, kalcua. Masuk sampai ke rumah kita. Pertanyaan saya, apa ada yang ngatur? Yang ngawasin kacua-kacua, pengawas kacua yang bilang, hei kacua kumpullah. Di situ ada orang yang nimbun sampah, kamu pergilah ke rumah orang itu. Hei lalat, diatur, pergilah ke situ, ganggu orang itu sebagai hukuman. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada yang ngatur. Nggak usah ada yang ngatur kan? Lalat datang sendirinya. Kenapa? Memang dia cenderung mencari yang bau. Pada waktu kita berbuat jahat, ya, energi jahat yang ada di dalam kita itu membawa akibat kita akan mencari tempat yang cocok buat kita. Kemana perginya? Ke neraka. Nggak usah ada yang nyuruh, nggak usah ada yang ngatur. Kita nyari sendiri. Lalu kita belajar agama Buddha. Berubah kita semuanya. Kita nggak jadi ke neraka. Kita pergi ke tempat lain, ke surga. Apa ada yang ngatur? Ganti pindah ke sana. Kuncinya buka dong buat surga. Bukain pintu buat dia. Nggak ada. Kenapa? Kitanya sendiri yang tahu diri. Karena pas sudah mengubah diri kita, kita akan pergi ke sana. Nggak usah ada yang ngatur. Itu keunikannya ajaran Buddha beda dengan yang lain. Loh, kok bisa terjadi begitu? Karena ada hukumnya. Nah, hukum ini yang kita kenal di dunia sekarang, yang tempat kita hidup ini, itu ada yang namanya niyama. 5 hukum semesta. Dari 5 hukum semesta, karma cuman salah 1. Jadi jangan kita bilang semua terjadi cuma karena karma ya. Karma cuma salah 1. Harus ada hubungannya dengan hukum yang lain. Kemudian dalam Abhidhamma dikenal yang namanya pacaya. Hubungan sebab akibat. Di dalamnya salah satunya karma. Tapi komponen seluruhnya yang berpengaruh itu ada 24. Karma cuma salah 1 dari 24 hal. Itu yang mesti kita pahami. Karena itu, jangan kaget kalau Buddha juga menceritakan. Pada waktu seorang mencuri kambing, kalau ketahuan oleh pemiliknya, orang ini akan digebuki. Dihukum kan? Mungkin bisa mati dia. Tapi satu waktu, orang yang kecurian kambing ini nih, begitu ngelihat si pencuri, dia nggak berani ngegebuk si pencurinya. Malah dia sembah. Dia kirimin kambingnya lagi. Mau lagi nggak dia kasih. Bisa nggak terjadi begitu? Sama-sama pencuri. Yang satu digebuki. Mungkin bisa sampai mati. Yang satu lagi malah dikasih hadiah kambing lagi. Mungkin nggak? Ya, mungkin menurut Buddha. Kenapa bisa begitu? Yang satu pencurinya orang biasa. Orang miskin. Nggak ada dekingnya. Yang satu lagi anak raja. Berani ngadepin anak raja? Enggak, malah ngasih lagi kambingnya yang banyak. Loh,
karmanya kan mestinya sama ya. Akibatnya kenapa beda? Ada timbunan karma masa lalu. Jadi pada Angulimala punya timbunan karma masa lalu, karma baiknya. Yang tadinya tertutup tidak berbuah, setelah ketemu dengan Buddha, punya tekniknya mengubah semua yang jelek. Ya kan ya? Lalu menghasilkan semua yang baik. Jadi umat Buddha jangan mengatakan terimalah karmamu. Itu salah. Umat Buddha mesti mengucapkan apa? Bukan, ini sering saya ucapkan di sini. Ada lagu terimalah karmamu. Aduh, saya kalau dengar judulnya udah nggak srek. Itu bukan ajaran Buddha. Itu ajaran dari agama lain yang masuk ke dalam agama Buddha. Sama seperti orang bilang terimalah nasibmu. Kalau Buddha mengatakannya apa? Ubahlah, perbaikilah. Nah, jadi saat ini saya sekarang cerita pendidikan maksudnya buat mengubah. Ubahlah. Ya. Jadi bukan bertolak belakang gitu. Karena proses itu ternyata ada. Bahwa dalam agama Buddha tentu ada pengampunan tapi tidak ada yang mengampuni. Ya kan? Prosesnya yang terjadi bahwa kesalahannya itu bisa terhapuskan sehingga karma jeleknya tidak muncul, ya. Karena apa? Dia punya timbunan jasa kebajikan yang lain yang datangnya setelah belajar agama Buddha. Jangan berpikir karma itu hukum pembalasan. Salah, karma bukan pembalasan. Saya belajar waktu masih SD. Diperkenalkan dengan cerita Kris Empu Gandring. Ada yang mau bantu cerita Ken Arok dengan Empu Gandring? Enggak. Di SD sekarang belajar nggak ya cerita itu? Belajar kan? Jadi Ken Arok itu penggawa raja. Rajanya raja kecil, ya. Namanya siapa? Tunggul Amatung. Pada waktu menghadap, rajanya didampingi oleh istrinya, Kendedes. Cantik loh Kendedes itu. Sehingga waktu Ken Arok ngadep, cuman bisa lihat kaki Kendedes doang loh. Penggawa nggak boleh nengadah gitu dong. Nunduk aja kan. Jadi yang dilihat cuman kaki Kendedes. Pas Kendedes bergerak, betisnya tersingkap kelihatan gitu. Membuat Ken Arok langsung jatuh cinta pada betisnya Kendedes. Karena sangat cantiknya Kendedes kan. Jadi dia berpikir aku mesti rebut perempuan itu. Nah dia pesan keris ke Empu Gandring. Karena waktunya terlalu lambat ya dari yang dijanjikan. Keris itu dipakai buat ngebunuh Simpuh dulu tuh. Keris ini dipakai oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Amatung. Lakinya dia bunuh, istrinya diambil. Tunggul Amatung punya anak. Anaknya siapa? Anusapati. Balas dendam. Keris tadi diambil. Keris yang sama dipakai bunuh Ken Arok. Ken Arok punya anak. Namanya Toh Jaya. Toh Jaya balas dendam. Anusapati dibunuh. Anusapati. Jadi beruntun tuh. Kemudian nanti Ranggawuni muncul nama-nama lain ya. Semua beruntun. Persis katanya seperti kutukan Empu Gandring. Bahwa keris itu akan membawa korban turun-temurun gitu. Sebagai pembalasan. Nah terus saya diajarkan. Ini hukum karma. Jadi pada waktu saya belajar dari sejarah. Saya taunya karma itu adalah pembalasan. Artinya kalau orang membunuh nanti matinya dia dibunuh orang. Ya kan? Tapi setelah belajar agama Buddha. Oh enggak. Enggak begitu. Malah Buddha itu mengajarkannya. Kalau cerita balas-membalas gitu ya. Balasnya bukan dengan hal yang jelek. Kalau ada yang jahat, balaslah dengan kebaikan. Kalau ada yang kikir, balaslah dengan kemurahan hati. Kalau ada yang bohong ke kita, balas dengan kejujuran.
Jadi jangan bilang nanti ada yang lagi pacaran nih dibohongin sama pacarnya. Lu bohongin gua lu. Terimalah karmamu. Gua balas lagi bohongnya 2-3 kali lipat. Enggak. Kalau agama Buddha ngajarinnya balasnya bukan begitu. Dia bohong, aku balas dengan kejujuran. Ya. Cukup jelas. Kita maju lagi, masih ada waktu ya. Mengapa sekolah Buddhis tidak ada yang terkenal sampai saat ini? Siapa yang pernah ngerasa saya membantu sekolah Buddhis? Katolik punya Canisius, Kristen punya IPK, penabur. Islam punya Al-Azhar. Dulu Al-Azhar juga nggak ada. Islam punya banyak sekolah tapi semua jelek-jelek. Kemudian menjadi bagus. Kenapa? Terdorong umatnya. Bikin malu dong, masa kita nggak punya sekolah bagus. Kita besarkan salah satu. Jadi top, begitu yang satu jadi besar, yang lain ke katrol nggak? Ke bawah. Yang Buddha bagaimana? Saya ingat di Muang Thai itu di Bangkok ya, yang katanya mayoritas umat Buddha berjuta-juta. Waktu itu penduduk Bangkok itu sekitar 5 juta, saya nggak tahu sekarang. Umat Katoliknya cuma 100.000. Umat Katolik cuma 100.000. Umat Buddhanya jutaan. Tapi kalau kita tanya di Bangkok, sekolah paling top, sekolah siapa? Sekolah Katolik. Luar biasa. Jadi Indonesia nggak boleh ada alasannya, atau Jakarta nggak boleh ada alasannya kita minoritas. Nggak ada yang top. Kenapa? Di tempat lainnya minoritas yang jadi hebat. Di kita kenapa nggak bisa? Karena apa? Umat Buddhanya nggak ada yang cinta terhadap pendidikan Buddhis. Itu yang jelas. Nggak ada yang merasa bahwa kita mesti ikut bantu besarkan. Saya ngurusin pendidikan itu pontang panting. Katanya lebih gampang ngurusin wihara. Nggak usah ngatur-ngatur, uang datang. Kalau ngurusin sekolah, udah pusing, nombok. Itu yang tunggakan uang sekolah banyak. Kalau kita bikin kejem, nggak bayar uang sekolah, ya skors. Sekolah lain berani skors. Kita ikutin skors. Hilang, muridnya hilang. Nggak bisa ternyata. Kalau ada orang datang, kalau di sekolah lain dia berani bayar mahal. Ada loh. Umat Buddha sekolah di sekolah Katolik dan bangga sekali. Dia bilang saya bayar sekian, saya nyumbang di sana sekian. Orang tua itu malah jadi, kalau ada kegiatan apa-apa jadi panitia pengumpul dana. Untuk besarkan sekolah Katolik padahal agamanya Buddha. Kalau untuk sekolah Buddha dia mau. Saya Buddha loh, anak saya kan disekolahkan di sini supaya dapat diskon. Jadi minta korting, minta yang murah-murah. Nah, nggak taunya teman saya itu yang ceritanya di sekolah Katolik, dia bangga. Kenapa? Di sana uang sekolah ada levelnya kan, kelas-kelasnya tuh. Ternyata anak saya satu-satunya yang paling tinggi, lain dari anak yang lain. Jadi yang Buddha ini bangga karena bayar uang sekolah yang jauh lebih mahal dari orang-orang Katoliknya sendiri. Tapi kalau yang masuk ke sekolah Buddhis, nggak ada yang mau, maunya minta diskon terus. Lalu kita mesti bersaing dengan uang yang sedikit, hasilnya mesti sama loh dengan yang top-top tadi. Setengah mati nggak? Bayar gaji guru aja pusing, mana bisa kita nyaingin? Jaminan sosial gurunya aja udah sangat berbeda kan? Siapa yang mau bantu terus? Kita mau bikin sekolah, lah yang ada aja nggak dibantu, ngos-ngosan. Mikir lagi bikin sekolah yang baru, yang ada dibantu dulu dong, dibesarkan. Itu penting. Tapi jadi masalah, kalau ada organisasi Buddhis, organisasinya apa itu majelis, malah pada nggak ngurusin pendidikan, malah pada nggak ngurusin sekolah. Ini harus jadi keprihatinan kita bersama. Jadi nanti di bulan September sekolah Triratna akan ulang tahun yang ke-30.
Punya umur 30 reputasi bukan? Ya garansi dong, Sariputra udah tutup. Ya. Jadi ini masih bertahan. Saya akan undang saudara-saudara untuk ikut gabung dalam acaranya. Siap? Kok nggak kedengeran siap? Terima kasih. Pertanyaannya selesai ya? Nggak ada lagi? Boleh kita tutup ya? Dengan memuji Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita ketahui dan kita pelajari. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.